Tuhan berkati pelayanan kami. Gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia Amblar Samboja Kutai Kartanegara. Haleluya. Kekuatan dan kemampuan dan bimbingan Roh. Pimpin kami semua dari awalnya sampai selesainya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka. Haleluya. Amin. Salam. Halo. Salam bersama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saja kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita puji atas Tuhan. Kekuatan kembali Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, biar firman menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita pada Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-9. Respecter. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman,
Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menggantikan diri. Nah, jadi kasih karunia Allah itu tidak bisa diusahakan oleh perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Karena terlepas dari perbuatan baik manusia, bahwa kita sebelumnya adalah orang-orang yang berdosa dan tidak mengenal akan Allah. Oleh karena itu, dengan kasih karunia kita diselamatkan bukan karena kebaikan dan bukan karena kekuatan kita, tapi oleh karena kebaikan Tuhan yang senantiasa melindungi setiap hidup kita. Oleh karena itu, bahwa keselamatan adalah berkat daripada Tuhan dan itu bukan hasil kerja keras daripada kita. Karena bukti dari hasil kerja keras pada manusia adalah kegagalan pada saat melakukan hukum Taurat. Oleh karena hukum Taurat itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia, hukum Taurat tidak bisa diusahakan oleh kerja keras dari manusia, hukum Taurat tidak bisa membuat manusia jatuh hidup di dalam kebenaran, oleh karena manusia berpikir hukum Taurat dapat diselesaikan dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, Yesus telah mengajarkan kita bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, maka semuanya Tuhan telah tetapkan, maka semuanya Tuhan telah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Ya, ketika manusia masih berusaha untuk dengan kekuatannya sendiri, manusia masih merasa bahwa dirinya adalah orang yang kuat untuk menghadapi sesuatu. Disitulah mereka sedang menghadapi kegagalan, disitulah mereka juga akan menghadapi kegagalan yang tidak pernah berujung, karena manusia tidak sanggup untuk membuat dirinya hidup dalam kebenaran tanpa karena campur tangan daripada Tuhan tersebut. Oleh karena itu, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Manusia tidak punya kekuatan, manusia tidak punya hak untuk menyelamatkan dirinya sendiri daripada dosa. Oleh karena itu terjadi pada saat hukum Taurat, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran Allah. Ketika kita lepas daripada kasih karunia, ketika kita mengharapkan kebenaran daripada manusia tersebut, ketika kita mengharapkan kekuatan, kita dapat menghasilkan kebenaran bagi hidup kita. Oleh karena itu, setiap itu kita telah diberikan jalan kepada kehidupan yang total, bukan karena kekuatan kita dan bukan karena keinginan kita bisa hidup di dalam kebenaran. Amin. Oleh karena kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kasih karunia telah mengubah hidup kita dan telah mendidik kita, sehingga kita bukan hanya tentang keselamatan bagi kita, tapi tentang perubahan dalam hidup kita. Karena ketika keselamatan tersebut terjadi dalam hidup kita, maka tentu saja hidup kita tidak mengalami yang namanya perubahan. Karena perubahan tersebut tidaklah sama bagi segenap kita, manusia yang lama dengan manusia yang baru. Oleh karena kita tercipta bukan menjadi manusia yang lama, maka kita sudah dilahirkan kembali oleh karena anugerah dan kita telah dijauhkan dari segala dosa tersebut. Oleh karena itu juga kasih karunia telah membuat kita hidup dalam damai sejahtera, karena kita tidak lagi berpikir tentang maut, kita tidak berpikir lagi tentang hukuman, kita tidak terbebas daripada hukuman, sehingga kasih karunia memberikan kita hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu, di sini intinya bahwa kasih karunia itu telah memberikan kita keselamatan yang pertama. Oleh karena kasih karunia telah menyelamatkan hidup kita, membebaskan hidup kita dari segala kutuk hukum Taurat. Dan yang kedua, hidup kita telah diberikan perubahan, bukan hanya sebuah keselamatan, melainkan perubahan, sehingga hidup kita tidak lagi hidup di dalam kesengsaraan, melainkan kita hidup di dalam Tuhan. Yang ketiga, kasih karunia membawa hidup kita menjadi damai sejahtera. Oleh karena kita tidak lagi berpikir tentang hukuman, kita tidak lagi berpikir tentang apa itu perbuatan dosa. Oleh karena kasih karunia telah membebaskan kita dan lebih besar daripada segala dosa-dosa kita. Amin. Petang menit. Selanjutnya kita terus meningkatkan dalam pelayanan kita, baik dalam segi fisik maupun segi sosial. Ya, mari kita tutup ibadah kita dengan pujian dan nyanyian. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus,
berdiri mengangkat kedua tangan kita. Kita sambut Yesus Kristus sebagai Raja Tuhan dan Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, penolong, penghibur dan penyembuh kita. Diberkatilah saudara hari ini dalam ibadah saudara. Diberkatilah engkau pulang ke rumah masing-masing. Diberkati semua usaha pekerjaan, dan bagi mereka anak-anakku yang sekolah diberkatilah semua, dan kuliahnya diberkati. Apa yang menjadikan pengharapan, apa yang menjadikan cita-cita, semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita diberkati yang percaya, katakan amin.